Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Qala al-musannifu rahimahullah, at-tarhibu min salatil insani wa qira'atihi halal nu'as. Larangan melakukan salat dan membaca Al-Quran dalam kondisi mengantuk. Larangan melakukan salat dan membaca Al-Quran dalam kondisi mengantuk. An Aisyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawmu fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza na'asa ahadukum, apabila mengantuk salah seorang di antara kalian fi sholati, dalam salat, falyaqut, maka hendaklah dia keluar dari salatnya, hatta yadhhaba anhu an-naum, hingga dia menghilangkan dari dirinya itu rasa mengantuk. Fa inna ahadakum, karena bahwa sungguhnya salah seorang di antara kalian idza shalla, apabila dia salat, wa huwa na'isun, dalam keadaan mengantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfiru, maka akan berpotensi yadhhabu yastaghfiru, dia membaca doa, fayasubbu nafsahu, justru dia membacakan doa keburukan bagi dirinya sendiri. Jadi hadis ini berbicara tentang orang yang salat dalam keadaan mengantuk, dalam keadaan nu'as, ngantuk. Hukumnya adalah tidak boleh dalam keadaan mengantuk dipaksa untuk salat. Kenapa tidak boleh? Yang pertama, alasannya secara fikih dan fakta kita lihat di lapangan. Kalau orang salat dalam keadaan ngantuk itu sering hilang, ya, sering hilang, betul-betul hilang. Ya, kadang-kadang kita dapatkan itu kalau dalam kondisi berdiri ngantuk itu kadang-kadang dia hampir jatuh di samping kita. Atau kadang-kadang kita dapatkan dia mengantuk itu dalam posisi duduk antara dua sujud, dia juga demikian, oleng, kadang-kadang sudah jatuh ke arah kita. Yang lebih parahnya lagi kalau mengantuk dalam keadaan sujud. Tak bangun-bangun dikirain orang husnul khatimah, meninggal dalam keadaan sujud, rupanya tidur. Nah, orang yang mengantuk kalau sampai hilang, tidak terasa apa-apa dalam posisi berdiri, itu dipastikan sholatnya batal. Demikian juga kalau dia mengantuk dalam posisi sujud sampai hilang, tidak sadar, tertidur walaupun sesaat, itu juga dipastikan sholatnya batal. Ya. Kalau dia mengantuk dalam posisi duduk itu masih lumayan. Karena apa? Orang yang tidur ketika mata itu tertutup habis tidur hilang, itu dipastikan dia itu duburnya terbuka, maka keluar angin. Sehingga kalau orang tidur dalam sholat dipastikan sholat itu batal.
Itu kalau udah hilang dalam salat itu keluar saja. Keluar saja, wudu balik, hilang ngantuk, baru kembali. Ketimbang tetap bertahan padahal udah oleng beberapa kali, tetap bertahan, justru salatnya itu tidak sah. Dia dianggap tidak melakukan salat tersebut. Makanya di sini Rasulullah mengatakan kalau mau salat tapi dalam kondisi mengantuk, maka bereskan dulu apa cuci muka atau apa, dan kalau memang sangat mengantuk sekali lebih baik tidur dulu. Diatur waktu tidur dulu sesaat biar mengantuknya hilang, kemudian bangun udah segar kembali baru melakukan sholat. Karena tidak ada arti melakukan sholat dalam kondisi sangat ngantuk sekali, dipaksakan tapi sholat tidak sah. Kalau terjadi mengantuknya itu dalam sholat, kalau sampai hilang habis itu batal sholat. Seperti kita katakan tadi, batal sholat. Kecuali dia bisa memastikan betul-betul mengantuk. Beda mengantuk dengan tidur. Bedanya adalah kalau tertidur, walaupun dalam keadaan berdiri, duduk, sujud, tertidur itu berarti dia hilang total. Itu batal sudah pasti. Tapi kalau memang betul-betul mengantuk saja, itu biasanya kalau mengantuk itu dia memang seperti tidur tapi suara-suara dari luar masih terdengar. Itu namanya nu'as. Nah, seperti orang tidur ketika khutbah Jumat. Dia tidur dia memang. Tapi suara khatib itu sayup-sayup masuk dia. Itu namanya mengantuk. Kalau itu masih meskipun mohon maaf pantatnya itu tidak menempel ke lantai, itu belum dianggap batal wudunya. Kalau masih kondisi mengantuk. Tapi kalau sudah hilang total, tidur memang, tidak terasa apa-apa lagi, itu berarti kalau dia tidak dalam posisi duduk, maka dipastikan wudunya sudah batal. Berarti sholatnya tidak sah. Jadi jangan langsung dilanjut, jangan dianggap sholat itu sudah memadai, tidak. Dan sering kita dapatkan itu. Bahkan kadang-kadang orang berilmu juga kita dapatkan seperti itu. Pernah kita dapatkan itu ketika duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Memang hilang sudah. Hilang. Itu enggak sah soalnya. Kalau dia tetap bertahan, tetap salah, kemudian dianggap selesai, itu sudah tidak ada. Baru bisa dipastikan walaupun dia tidur wudunya tidak batal kalau pantatnya itu betul-betul jam. Jam. Jam itu menempel habis. Artinya tidak ada ruang untuk keluar angin. Tapi kalau duduknya itu tidak jam, berarti itu mata tertutup tidur, di bawah terbuka keluar angin. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Karena yang seperti ini sering menimpa justru orang-orang yang taat beribadah. Kalau orang yang malas memang dia langsung tidur, dia nggak mau sholat. Nah itu ya tidur dia. Justru kadang-kadang ini menimpa orang-orang yang memang rutin sholat berjamaah, bangun subuh. Karena mungkin terlalu cepat bangun subuh, sehingga dia ngantuk ketika sholat subuh. Maka ini perlu diperhatikan baik-baik. Maka waktu itu pernah kita sampaikan, waktu subuh itu kalau berwudu itu ketika istinsyaq dan madmadah.
Jadi kan salah satu sunat wudu itu madmadah dan istinsyaq atau istinsyaq dan madmadah. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, dua lubang hidung. Kalau madmadah berkumur-kumur. Nah, istinsyaq itu disunatkan agak tarik sedikit. Bukan hanya taruh di sini. Dia masukkan air agak tarik sedikit. Dia terasa agak memang sedikit pedih, tapi jangan terlalu kuat juga masuk ke otak nanti airnya. Tapi memang tarik sedikit. Harus tarik sedikit. Kenapa disuruh tarik sedikit? Karena disinilah salah satu tempat setan itu bersemayam ketika kita tidur. Makanya banyak orang ngantuk ketika sholat subuh itu, berarti itu tandanya wudunya itu tidak sempurna. Kalau dia sempurna wudu subuh itu aman, walaupun sah wudunya, karena kan istinsyaq ini sunat. Ya. Tapi kalau sempurna pas dia wudunya termasuk istinsyaq, itu insya Allah sholat subuhnya itu aman. Meskipun telah bangun malam, cepat bangun subuh, kalau wuduknya pas, walaupun matanya masih agak pedih, tapi insya Allah tidak akan mengantuk. Malah kalau wuduknya pas itu, walaupun tidur malam terbatas 1 jam 2 jam, dia akan tertidur kembali jam 10 pagi. Kalau wuduknya pas. Jadi betul-betul dia itu kondisi badannya itu siap untuk sholat. Nah, jadi ini untuk orang yang ngantuk ketika dalam sholat. Jadi dilarang sholat dalam keadaan ngantuk, dan kalau memang ngantuk dalam keadaan sedang sholat, falyarqud kata Rasulullah, keluar, bereskan dulu, untuk balik segar masuk dalam sholat. Alasan pertama tadi yang kita sebutkan, wudu dia itu batal. Ketika wudu batal berarti sholat batal. Alasan kedua, Rasulullah mengatakan, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Alasan kedua, Rasulullah mengatakan, kalau sholat sedang mengantuk, maka berpotensi salah baca. Maka Rasulullah mengatakan, yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Kalau terjadi salah baca, terpelintir bacaannya, bisa jadi dia ingin baca doa, yang terbaca justru cacian untuk dirinya. Nah, contoh misalnya ya, atau lebih parah lagi, bermasalah secara tauhid. Misalnya orang yang baca tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan gitu. Kalau dia coba tidur dia bisa, seharusnya dia baca asyhadu an la ilaha illallah, tapi karena dia dalam posisi ngantuk, dia baca apa? Asyhadu an la ilaha. Apa artinya asyhadu an la ilaha? Aku bersaksi tiada Tuhan. Jadi ateis enggak dia? Dia tidak sampai melanjutkan illallah karena sudah ngantuk. Asyhadu an la ilaha. Tidak dia selesaikan sampai illallah. Maka tanpa dia sadari, dia telah tidur dalam keadaan menyatakan tiada Tuhan. Makanya dalam pensyahadatan saja, asyhadu la ilaha illallah itu tidak bisa dijeda, harus sambung. Karena kalau dijeda hancur maknanya. Kalau Muhammadan, itu bisa dijeda. Jadi kalau asyhadu kemudian di la ilaha illallah, itu harus lepas kalau baca. Asyhadu jeda, kemudian la ilaha illallah, itu tidak boleh jeda. Kalau jeda harus sama. Itu tauhid. Tapi ketika
asyhadu anna Muhammadan. Nah, itu boleh juga. Rasulullah boleh. Tidak merusak makna. Nah, jadi di antara alasan dilarang sholat dalam keadaan mengantuk bisa terpelintir bacaan sehingga rusak makna sholat, dan rusaknya itu parah. Nah, itu di antara alasan Rasulullah melarang kita sholat dalam keadaan ngantuk. Nah, jadi jangan dipaksakan. Tapi ini jangan nanti jadi alasan nanti begitu mau sholat isya ngantuk tidur bentar dulu nanti jam 11. Nah, itu kalau seperti itu udah lain cerita itu. Sholat isya itu makin lambat dilakukan makin berat, apalagi tidur lewat terus. Nah, ini kondisi larangan Rasulullah ini kondisi untuk level sahabat, di mana kadang-kadang mereka itu memang kondisi sangat lelah. Seperti yang cerita itu apa namanya? Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah bersama para sahabat pulang dari peperangan. Perjalanannya itu berhari-hari siang malam. Sehingga begitu masuk Madinah itu sampai di Masjid Nabawi semua pasukan itu sudah mau subuh. Sudah mau subuh sekitar jam 3 atau jam lewat dikit lah. Maka sebagian sahabat bertanya bersuara, "Wahai Rasulullah, apakah boleh kita tidur sebentar ngantuk sekali?" Tapi apa? Rasulullah tidak membolehkan. Karena Rasulullah melihat mereka ini sangat lelah semua. Kalau tidur sedangkan subuh 1 jam lagi, dikhawatirkan. Ketika itu Bilal bin Rabah tunjuk tangan, "Wahai Rasulullah, biar saya yang jaga, tidak apa-apa. Mungkin ini sahabat-sahabat kita sudah capek sekali, biar dia tidur 1 jam atau 1 jam setengah, saya jaga. Nah, saya nggak akan tidur, saya sanggup, masih sanggup, saya jaga." Ya. Karena sudah ada jaminan dari Bilal, dia nggak akan tidur, dia akan bangunin nanti ketika subuh. Maka Rasulullah mengizinkan. Nah, kalau begitu tidurlah semua. Rasulullah juga ikut tidur. Sehingga tinggallah Bilal bin dia jaga. Ternyata dia pun ngantuk. Akhirnya cara dia biarkan tidur untuk ngantuk, dia sambil berdiri bersandar di onta. Biar dia jaga dia ngantuk, mata sudah berdiri. Karena memang lelah sekali. Lelah sekali. Namanya lelah sekali itu kalau orang tidur dalam dengar. Dalam sungai tidur. Kalau sudah capek sekali. Jadi Bilal bin Rabah sambil berdiri bersandar di onta, dia juga ternyata tidur. Bilal bin Rabah tidur, yang lain sudah duluan tidur. Masuk waktu subuh, tidak ada satupun yang bangun. Baru terbangun semuanya ketika terbit matahari. Begitu terbangun Rasulullah, kira-kira siapa yang dipanggil pertama? Bilal bin Rabah. Setelah panggil, "Mana Bilal? Ya Bilal, mana janji?" Oleh Bilal begitu terbangun dari tidurnya dalam kondisi berdiri, Bilal mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku dibuat tidur oleh zat yang membuatmu tidur juga." Maka ketika itu, meskipun sudah terbit matahari, Rasulullah perintahkan semua sahabat untuk berwudu dan azan dikumandangkan, kemudian iqamah tetap dilaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Itu yang kemudian mendasari 4 mazhab, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa kalau sholat sudah di luar waktu tetap wajib dilaksanakan qadha. Itu tidak sengaja, apalagi yang sengaja.
Yang tidak sengaja saja betul-betul tidur, walaupun sudah 2 waktu tetap sholat. Itu tidak sengaja. Masa yang sengaja kita suruh istighfar aja. Jadi subuh ada sholat nggak? Nggak sholat. Ada istighfar. Sejawan lagi ya. Sholat Anda sebanding dengan 3 kali istighfar. 1 sholat wajib tinggal itu ratusan tahun dalam neraka. Sholat wajib Anda bisa cukup dengan 3 kali istighfar. 1000 rakaat sholat sunat tidak akan mampu menggantikan 1 sholat wajib. Yang sunat tetap sunat, yang wajib tetap wajib. Nah, jadi itu. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa tidak boleh sholat ketika dalam kondisi mengantuk, itu tidak berarti kemudian juga memudah-mudahkan kita untuk mentakhirkan sholat, melambat-lambatkan sholat dengan alasan ngantuk. Tidak seperti itu maksudnya. Nah, kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi shalah falyanam hatta ya'lama ma yaqra'uhu. Apabila mengantuk salah seorang di antara kalian dalam salat, falyanam hatta ya'lama ma yaqra'uhu, hendaklah dia tidur dulu hingga selesai hilang ngantuk dan tidurnya itu, sehingga dia tahu apa yang dia baca. Karena kalau orang sudah tidur ngantuk itu dia nggak konsen lagi bacanya, itu entah kemana-mana lari. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal Qur'ana ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'. Apabila berdiri salah seorang di antara kalian di malam hari, fasta'jamal Qur'an ala lisanihi, sehingga dia ketika membaca Al-Qur'an lisannya itu sudah amburadul, tidak pas lagi, maka ketika itu falam yadri ma yaqul, kalau sudah tidak terkendali lagi bacaannya, falyattaji, berhenti salat, hendaklah dia tidur. Ini termasuk juga berlaku untuk orang yang baca Al-Quran saat mau tidur atau berzikir saat mau tidur. Ya, misalnya tidur kan sunat, orang yang mau tidur sunat baca 3 qul, kemudian dihembuskan, kemudian diusapkan ke seluruh badan ya Rasulullah. Kemudian disunatkan baca ayat kursi, kemudian disunatkan membaca ayat Al-Quran. Tapi kalau dia sudah tidur, sambil dia baca, tiba-tiba sudah mulai ngantuk, itu wajib stop baca. Tidak boleh dilanjutkan. Kalau dia sudah mulai mengantuk, tetap dia lanjutkan baca Al-Quran. Kalau salah bacaannya sehingga rusak maknanya, maka dia berdosa. Termasuk juga zikir. Kita disunatkan sebelum tidur itu banyak-banyak zikir. Sampai kita tunggu ngantuk, kita berzikir. Kalau sudah mulai terasa ngantuk, zikirnya juga wajib stop, berhenti. Misalnya kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu begitu mengantuk stop. Takut terputus di tengah dengan jalan rusak. Rusak. Atau seperti misalnya kita sedang baca takbir, Allahu Akbar, sambil kita menunggu tidur, tasbih 30, tasbih kita baca, tahmid kita baca, takbir kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ngantuk, dikhawatirkan yang terbaca bukan Allah lagi. Coba yang terbaca saya apa
menunjukkan mana saya maha atau dia sedang berpikir tentang jabatan apa terbawa dalam itu jabatan maha besar. Kayak orang kalau sudah dalam posisi ngantuk itu stop baca Al-Quran, wajib stop baca zikir, haram, karena bisa merusak makna. Salah baca merusak makna. Nah, ya. Makanya ini perlu diperhatikan baik-baik karena ini terjadi pada orang soleh. Kalau orang yang tak soleh memang nanti baca betul, sudah tidur langsung hilang. Mana sempat dia baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak jadi sholat, nggak jadi preman lagi dia kalau baca doa tidur. Nggak nampak larang lagi ya. Justru ini hadis ini Rasulullah sampaikan memang untuk orang-orang yang ahli zikir, ahli doa. Dia setiap mau tidur rutin baca zikir, rutin baca doa. Seperti misalnya larangan Rasulullah untuk orang yang berzikir ketika khatib menyampaikan khutbah. Itu untuk siapa larangan itu? Untuk ahli zikir itu. Ada orang terlalu bagus zikirnya sesuai perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Maka dimanapun dia berzikir, sampai ketika dia dengar khutbah pun dia berzikir. Tidak boleh berzikir sedang dengar khutbah, karena mendengar khutbah hukumnya wajib. Tidak boleh sampai dengar khutbah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Khatib kamu boleh khutbah masalah. Kita fokus kita. Makin kencang suara khatib, makin kencang zikir kita. La ilaha illallah. Tidak boleh. Jangankan zikir, ketika kita masuk masjid, azan sedang dikumandangkan, walaupun sedang azan tetap disunatkan langsung sholat qabliyah atau sholat tahiyat masjid. Yang tunggu selesai azan. Ini yang tunggu selesai azan ini berarti belum paham. Kenapa disuruh langsung sholat meskipun sedang azan? Agar dia bisa langsung selesai sholat, fokus mendengarkan khutbah. Makanya yang paham hukum bisa kita lihat ya. Begitu dia masuk, kalau dia masuk sholat, ini paham, ini ayat ini dia paham karena tujuan utama Jumat itu adalah khutbah. Tapi yang model-model berderet di belakang buku, ini model-model untuk puasa maghrib. Memang seperti itu. Dimana waktu itu sudah pernah kita sampaikan masalah ini, bahwa Jumat itu fokus utamanya khutbah. Fokus utama Jumat itu di khutbah. Di khutbah, bukan di sholat. Walaupun sholat bagian daripada rukun Jumat. Tapi kalau sholat itu enggak dapat sholat, bisa diganti dengan sholat zuhur. Khutbah kan bisa diganti dengan apapun. Maka fokus utama Jumat itu khutbah. Seluruh perhatian ahli Jumat itu harus berkhutbah. Kalau pada hari Jumat tidak ada minimal 40 orang yang ahli Jumat yang mendengarkan khutbah lengkap dengan rukunnya, semua batal. Harus ada 40 orang ahli Jumat, paling kurang 40 orang ahli Jumat yang mendengar dan mengetahui mana dua rukun khutbah. Ketika khatib mau baca dua rukun khutbah, jangan pikir itu hal sepele. Kalau ada 40 orang itu pun ahli Jumat, tak boleh yang mungkin orang tempatan. Ya, karena yang mungkin itu meskipun dia wajib Jumat, tapi dia tidak termasuk dalam ahli Jumat. Ahli
ahli Jumat itu mesti mustautin, orang tempatan. Jadi setiap pelaksanaan Jumat itu mesti wajib ada minimal 40 orang ahli Jumat yang dia tahu, oh ini khatib ini sedang baca rukun khutbah. Nah, kalau ada 40 orang minimal yang tahu mana rukun pujian, selawat, wasiat, kemudian baca Al-Quran, 40 orang minimal, maka yang lain semua dapat sah dan sebab 40 orang. Tapi kalau misalnya ada jamaah di sini 1000 misalnya, kebetulan yang 1000 ini musafir, musafir atau mungkin ada mustautin orang tempatan di sini nesu apa namanya? Nesu Jaya, nesu Wajah mustautin di sini lah. Tapi 38 orang. Berarti kurang berapa orang? 2 orang ahli Jumat. Maka semua Jumat di sini tidak sah. Ini hukum. Makanya sekarang dari Kemenak sendiri, dari pemerintah sendiri untuk mengurus izin pelaksanaan Jumat itu ketat sekali. Jadi agar orang tidak asal-asalan, mentang-mentang semangat dikit buat usaha godam Jumat dulu. Kadang-kadang orang ada itu di mana saya isi bahwa bukan waktu pulang saya was-was juga. Ya sudah. Ya. Ketika kita baca khutbah Jumat, jemaah baru 15 orang. Sudah selesai khutbah Jumat, jemaah belum 40. Ya, belum 40. Sampai pukul itu udah jemaah sedikit duduknya jalan-jalan lagi. Sampai pukul itu capek-capek dia harus tertibkan semua. Selesai khutbah Jumat tidak sampai 40. Berarti rukun khutbah yang saya baca waktu itu dalam khutbah saya itu tidak didengar oleh 40 ahli. Itu gimana? Dalam bahasa Sunda ini sudah jelas tidak sah. Mau ambil mazhab Maliki. Apa yang Anda ketahui tentang mazhab Maliki? Tahu dulu apa itu mazhab Maliki, apa dasar hukumnya. Kita mau ambil mazhab Hanafi, karena kalau mazhab Maliki boleh ahli Jumat itu 14 orang. Kalau mazhab Hanafi boleh ahli Jumat itu 3 orang. Tapi dalil Imam Maliki mengatakan boleh 14 orang itu karena dalam perjalanan dari Kuba memasuki pusat kota Madinah, tiba-tiba di tengah jalan masuk Jumat, sedangkan rombongan ketika itu tidak sampai 40. Maka kemudian dilaksanakanlah Jumat itu 14 orang. Itu dalam keadaan darurat. Tapi dasar pelaksanaan Jumat itu sebelum Rasulullah masuk Madinah. Sebelum Rasulullah masuk Madinah, masih di Mekah, itu turun ayat perintah Jumat. Dan tidak mungkin didirikan Jumat di Mekah. Maka Rasulullah buat surat, kirim surat ke Madinah untuk sahabat-sahabat yang duluan sampai ke Madinah untuk melakukan salat Jumat. Dalam surat perintah itu kemudian dilaksanakan oleh sahabat-sahabat, jumlahnya 40 orang. Itu dalilnya. Nah, makanya yang ahli-ahli Jumat jangan tidur rumah. Yang mungkin tidak apa-apa bolehlah tidur. Yang mungkin yang musafir itu tidak apa-apa, walaupun kamu ayun-ayun bangun. Kita yang ahli Jumat harus pasang badan. Kita lihat misalnya ini ada yang ngantuk. Oh ini ngantuk, ini kayaknya orang-orang dari uji komplek. Apa dia? Karena dia bukan ahli Jumat di sini. Begitu kita lihat ini ngantuk. Ini dari mana ini? Ini dari mana? Nayo misalnya. Tapi begitu kita lihat ini yang ngantuk, dia sudah ya, nggak boleh ngantuk dia, harus kita bangunkan. Dia
dia harus mendengar khutbah Jumat. Dia harus mendengar, mengikuti. Bukan hanya mendengar ya, dia harus tahu ketika khatib itu menyampaikan khutbah, mana pujian, mana selawat, mana wasiat, mana ayat Al-Quran. Gimana itu dia harus tahu mana rukunnya ini. Karena kalau 40 orang ini tidak tahu mana rukun khutbah, kalau khatib salah baca siapa yang dihakimi? Kalau khatib ketinggalan satu rukun, maka khutbahnya tidak sah. Kalau ahli Jumat tidak tahu, ya maka pokoknya itu dengan betul-betul hubungannya. Makanya 40 ini harus mendengar dua rukun khutbah dan harus tahu mana yang rukun. Nah, jadi itu. Kembali ke hadis tadi, maka barang siapa yang membaca Al-Quran atau membaca zikir, kalau dia dalam keadaan mengantuk, hendaklah dia hentikan bacaan Al-Qurannya dan bacaan zikirnya. Jangan dia lanjutkan karena dikhawatirkan akan merusak makna, terpelintir bacaan sehingga rusak makna. Kemudian wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dzukira 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha qala dzaka rajulun bala asyaitanu fi udhunayhi atau qala fi udhunihi. Daripada Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, dzukira 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. Dipertanyakan kepada Rasulullah seorang laki-laki yang tidur malam tidak bangun-bangun sampai subuh. Ini ada di antara sahabat, dia tidur malam tidak bangun-bangun sampai subuh. Artinya dia tidak qiyamul lail. Kita lihat ya. Kita lihat bagaimana taraf ibadat para sahabat dulu dengan taraf ibadat kita. Ada satu sahabat tidur tidak qiyamul lail, langsung sampai informasi ke Rasulullah. Jadi begitu mereka itu menjaga qiyamul lail itu, kalau enggak qiyamul lail mereka langsung sampai informasi ke Rasulullah. Artinya mereka itu betul-betul menjaga qiyamul lail. Jadi ada seorang sahabat suatu malam dia enggak qiyamul lail, tidur setelah isya, bangun pas hatta asbah, masuk subuh. Qala, apa jawab Rasulullah? Dzaka rajulun bala syaitanu fi udunaihi. Itu orang yang dikencingi oleh syaitan di telinganya. Tapi ini level sahabat memang. Jadi level sahabat itu dikomentari oleh Rasulullah yang enggak bangun tahajud, tidur full malam, itu termasuk orang yang kena kencing setan. Sampai dia itu nyenyak sekali tidur, tertinggal qiyamul. Berarti kita sudah langganan tiap malam kita. Makanya ketika kita bangun subuh bau sekali kita. Kena ini punya setan tiap malam ya. Berarti kalau mau selamat daripada dikencingi oleh setan, maka hendaklah berusahalah untuk ada qiyamul lail meskipun hanya dua rakaat saja. Ya Abdullah, ini dari wa'an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jadi kata Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ini anak Amr bin As, masih kecil dia. Rasulullah berpesan kepada dia, ya Abdullah,
wahai Abdullah, la takun misla fulan, kamu jangan seperti si fulan. Ustaz pesan dia, nak, kamu jangan seperti si itu ya. Karena si fulan, karena yaqumul lail, dia itu dulu semangat qiyamul lail. Fataraka qiyamul lail, tapi kemudian tidak lagi melakukan qiyamul lail. Berarti sahabat dulu memang qiyamul lail bagi mereka itu seperti salat wajib kita. Jadi kalau mereka enggak qiyamul lail itu mereka merasa malu, menjadi contoh yang tidak baik. Jadi Rasulullah berpesan kepada anak-anak muda, kalian jangan seperti orang-orang itu yang malam tidur full tidak qiyamul lail. Nah, ini nilai qiyamul lail bagi para sahabat Rasulullah SAW. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Sekian malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.